Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu dalam rangka kita mengadakan PA virtual pada hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Wagiman yang telah bersedia untuk menyediakan tempat, waktu, dan semuanya sehingga PA virtual pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Pertama-tama kami mohon sambutan dari keluarga Bapak Wagiman. Waktu dan tempat kami silakan. Bapak Pendeta yang kami hormati, dan Bapak-Bapak warga dan Bapak Majelis yang kami cintai. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak semua. Dan betul saya merasa senang sekali dan bangga sekali bahwa Bapak-Bapak bisa datang dalam PA hari ini. Saya merasa bahwa Tuhan datang di sini dan saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi dengan semua bapak-bapak semua. Di samping itu betul saya merasa seperti keterhinahan saya kepada bapak semua yang dapat datang di sini, dan maka dari itu saya selalu mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Di samping itu juga nanti saya serahkan untuk PA hari ini secukup-cukupnya. Demikian juga saya sekeluarga juga mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam menerima bapak-bapak semua. Saya kira cukup sekian yang menjadi sambutan saya, maka saya kembalikan kepada Bapak Daryanto. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Wagiman selaku tuan rumah yang telah memberikan kata sambutannya. Kemudian marilah kita mulai dengan kita menyanyikan lagu pujian yaitu Sampai Memutih Rambutku. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagiku. Sebelum PA virtual kita mulai, baiklah kita bersatu di dalam Tuhan untuk mendasari PA pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini kami segenap hamba-Mu menghampiri tahta-Mu untuk persiapan di dalam mengawali PA secara virtual di Minggu Advent pada pagi hari ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kita semua, baik yang di rumah masing-masing ataupun yang di sini,
untuk bisa mengikuti secara aktif di dalam PA virtual, baik dengan diskusi ataupun sharing. Sehingga dari sinilah kami mendapatkan tambahan untuk pemahaman di dalam kehidupan kerohanian kami. Sebab Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kehidupan tidak untuk disia-siakan, tapi justru kita jalani di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan tetap berpegang pada janji Tuhan. Disinilah kami mendapat kekuatan dan semangat untuk menghadapi bahkan melewati di setiap pergumulan yang ada di depan kami. Kami aturkan seutuhnya jalannya PA virtual ke tangan-Mu yang penuh kuasa. Doa dan permohonan hanya kami landaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Suhartanto yang telah menyampaikan doanya. Marilah kita mulai dengan pembacaan Alkitab, yaitu dari Mazmur 71 ayat 12 sampai 24. Nanti kita baca satu persatu. Ayat 12 dari Mazmur pasal 71. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa masa berharap dan menambahkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ya Allah, keadilan-Mu setinggi langit. Besarlah perbuatan-perbuatan-Mu. Siapa dapat menyamai Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Ayat yang ke-21, Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan membaca ayat ini secara bergantian. Nah, termasuk Bapak dan Ibu, saudara, keluarga yang ada di rumah masing-masing. Mari kita memperhatikan bahan pendalaman atau pemahaman Alkitab yang sudah kita terima dengan judul Sampai Memutih Rambutku. Mazmur 71 ayat 12 sampai 24.
Bahan ini ditulis oleh Bapak Pendeta Emeritus Soeharto HS. Nah, isinya adalah sebagai berikut. Tujuan PA, peserta PA sebagai orang beriman dimotivasi agar menyadari panjang pendeknya usia seseorang tidak menentukan nilai dan makna hidup. Sebab berjalannya waktu yang menghadirkan usia kita itu berada di luar kendali kita. Pengantarnya, yang menentukan nilai dan makna hidup adalah perilaku hidup kita. Dari permulaan hingga memutih rambut di kepala kita. Perilaku hidup kita sepenuhnya berada dalam kendali kita. Jika diumpamakan seperti mobil, maka yang memegang setir adalah diri kita, bukan orang lain. Mobil akan berjalan lurus atau belok-belok, berputar, tergantung dari kita. Apakah kita piawai berkendara ataukah tidak? Nah, saatnya kita akan bersama berdiskusi, mendalami pokok-pokok bahasan yang sudah kita dengarkan. Ada 3 pertanyaan, monggo nanti secara bergantian Bapak dan Ibu berkenan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, rambut memutih menunjukkan suatu tanda apakah bagi hidup kita? Apa saja ciri-cirinya? Nah, ini pertanyaannya kayaknya enggak sulit. Monggo dari Bapak Ibu yang berkenan menjawab. Rambut putih itu tanda apa Bapak Ibu? Terus ciri-cirinya apa saja sih? Wonten? Oh ya, mari. Terima kasih Bapak Pendeta. Menurut pribadi saya, rambut memutih itu menandakan bahwa kita itu sudah menginjak usia atau lansia. Tetapi tidak semuanya ya. Soalnya sekarang itu banyak anak-anak muda yang rambutnya putih juga. Karena mungkin masalah kosmetik, sampo atau. Nah, di sini yang saya tekankan 90% itu kalau rambut memutih itu tanda-tanda sudah kita menginjak usia lansia lah, usia yang 60 ke atas. Nah, ciri-cirinya ya badan kita itu terasa sangat lelah, terus banyaklah keluhan-keluhannya, mungkin lutut kita atau banyak keluhan mungkin terus anak-anak kita mungkin sudah menginjak dewasa atau sudah menikah dan kita sudah mempunyai paling tidak cucu, itulah mungkin bisa ditambahkan untuk yang lain. Terima kasih Bu Sri. Jadi rambut putih itu jelas tanda sudah sepuh gitu ya, sudah lansia. Meskipun ada juga anak-anak muda yang rambutnya putih gitu ya Bu ya. Mungkin dicat gitu ya biar gaya. Tetapi tadi jelas bahwa 99% kata Bu Sri Dakuntari kalau rambut putih itu menandakan usia yang sudah sepuh dengan ciri-ciri yang tadi, banyak penurunan secara fisik, mudah capek, mudah lelah, kemudian juga punya anak bahkan punya cucu. Nah, tandanya seperti itu. Masih ada Bapak Ibu, apa sih cirinya? Sudah sepuh itu ciri-cirinya apa? Ada singkatannya nggih? Monggo ada yang ingat singkatannya itu 5 apa itu Pak? 5 B napa Pak? Ya, anunya itu 5 B, ini bahasa Jawa. Beser. Jadi orang itu bulu-bulu ke belakang. Beser. Lalu yang kedua bawel. Ya. Yang ketiga adalah budek. Jadi budek. Jadi orang itu sering kalau orang tua itu begini. Ya, orang itu begini. Terus yang keempat buyutun. Ya walaupun belum punya buyut, tapi kadang-kadang ngomong sesuatu itu kira-kira ciri-ciri lainnya semacam itu. Makirin. Share budek. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak Bambang. Artinya itu, Bapak dan Ibu, ciri-ciri sudah masuk usia sepuh. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Apakah dengan demikian kita menyesal memiliki rambut putih dengan segala ciri-cirinya tadi, termasuk 5B tadi, sehingga tiap ahli harus mengecatnya supaya hitam?
kira-kira Bapak Ibu, nah kebetulan kan para sesepuh ini yang hadir, menyesal tidak memasuki usia tua? Ada penyesalan buatan? Monggo. Sebetulnya kalau menyesal itu tidak, Pak. Hanya sering-sering dalam pikiran kita itu selalu saya adalah berpikir masih muda terus. Jadi tidak mengingat dengan umur, dengan ciri rambut putih harus sudah. Tadi di pembahasan ngongso, bekerja keras. Seperti saya ini sering dimarahi anak saya, kalau sudah di sawah itu tidak ingat capek atau apa. Itu. Nah, juga dalam rangka berpikir, sering kita itu sok ngeyel. Ngeyelnya tuh aku luwih tua. Itu jadi yang sering kita lihat begitu. Jadi nek kowe ra urung tau tua, aku saiki wis tua itu. Nah, itu yang sering, maka oleh karena itu umur lansia ini harus melatih sesuatu kepada kehidupan kita. Wis tua yo harus mendengarkan lebih tenang, didengarkan bukan banyak bicaranya tapi mendengarnya lebih banyak. Tapi biasanya sok ya udah kalau sudah lupa aku wis tua itu. Saya kira itu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Sri. Lupa kalau sudah tua ngaten nggih Pak. Pengennya wah masih terasanya masih muda, terus tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya. Nah, saya tadi baru ingat B yang satu lagi itu beruwet. Betul nggih Pak? Beruwet. Pandangannya beruwet kabur. 5B-nya beser, bawel, budek, buyuten, beruwet. Ternyata itu. Ya, monggo kita lanjutkan lagi. Apa harus menyesal Bapak dan Ibu, khususnya para kasepuhan ini? Monggo ada lagi. Hidup ini kan pemberian Tuhan. Jadi ajaran yang kita pegang itu dari Rasul Paulus ya. Berucap syukurlah selalu dalam segala hal. Dan kalau sudah bisa seperti itu, pegang benar-benar ini, tapi itu tidak gampang memang. Masa tua ini adalah berkat, ya kita harus syukuri. Memang konsekuensinya adalah banyak sekali kerepotannya. Oleh karena itu, Daud di sini, dalam Mazmur ini, menyadari kekuatan waktu muda, berbeda kekuatan pada waktu tua. Oleh karena itu dia menyanyikan atau membuat satu kidung ini suatu doa permohonan agar di masa tua ini walaupun sudah ringkih gitu, tapi Tuhan jangan meninggalkan. Jangan tinggalkan aku Tuhan selama aku masih hidup di masa tuaku yang semakin ringkih. Nah, kalau kita sudah bisa menyukuri ini, maka apa yang terjadi ya kita syukuri. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sri. Kadang-kadang kita itu lupa kalau kita ini sudah tidak seperti yang lalu. Oleh karena itu kewaspadaan, pengertian, mawas diri itu sangat penting dan selalu mendekat kepada Tuhan seperti halnya Daud ini. Karena hidup ini sebenarnya untuk sanggup hidup kekal. Tuhan sudah menjanjikan itu. Nah, tubuh yang lemah ini memang ya lemah, tubuh memang lemah. Roh itu, Pak? Penurut gitu. Neng daging iku ringkih. Apa sih artinya itu? Nah, manusia itu memang terdiri dari roh dan tubuh dan daging yang lemah. Tapi Tuhan menghendaki supaya selalu bertaut kepada Dia. Yang membuat bisa bertaut apa? Roh. Kita punya roh. Nah, roh inilah
yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berhubungan dengan roh Allah. Nah ini menjadi kekuatan yang menyatu, maka hiduplah menurut roh, mau dipimpin oleh roh. Intinya tidak menyesal nggih, tetapi bersyukur karena usia sepuh itu anugerah Tuhan juga, dan segala keringgian yang ada itu diterima tetapi hidup menurut roh Allah. Begitu nggih. Matur nuwun Pak Sukoyo. Baik, kita beranjak ke pertanyaan ketiga Bapak dan Ibu. Jika demikian, apakah refleksi Anda dari realita bahwa hidup manusia yang pasti mungkin ya, yang umurnya panjang akan menghadapi hari tua atau bahkan sekarang sudah menghadapi hari tua? Refleksi dari Bapak Ibu apa kira-kira dari memasuki usia yang sudah sepuh ini dengan segala keringgian yang ada tadi? Monggo Pak Joko wonten pangandikan. Jadi realita bahwa kita hidup atau manusia menghadapi tua itu harus kita terima, karena mau tidak mau kita harus menjadi tua. Dan kita juga nambah Pak Koyo tadi, kita bersyukur pada kita tua, karena kalau yang tua pernah muda, tapi kalau yang muda belum pernah tua. Terima kasih. Menerima nggih dengan penuh syukurnya tadi, usia itu juga anugerah Tuhan. Pak John, ada refleksinya apa Pak? Sudah pensiun, sudah menikmati hari tua. Ya, terima kasih kesempatan ini. Ya, kita menghadapi hari tua ya dengan berbuat baik, dengan ya langkah-langkah yang kita untuk menghadapi hari-hari yang kita jalani sekarang ini. Itu aja tambahan ya. Pak ya. Dihadapi, diterima dengan perbuatan-perbuatan baik, ngomong cucu ya Pak ya. Ini hari tua dengan hal-hal baik, terus mendekat pada Tuhan. Nggih. Pak Wagiman, monggo atur pangandikan. Jadi yang menjadi refleks dalam hidup menghadapi hari tua itu, kita itu jangan sampai putus asa karena pemberian Tuhan, bahwa itu dari muda pasti akan menjadi tua. Itu sudah kehendak Tuhan, dan itu sudah memang orang hidup demikian. Tetapi dalam menghadapi hari tua, kita itu istilahnya ya jangan lokro, ya harus semangat kepada Tuhan. Ya. Kalau saya lihat di sini yang nomor 2 tadi, apakah tiap kali harus mengecat rambut supaya hitam? Nah, ini saya terkena dalam hati saya. Terus terang, ya tak? Nah, karena saya mengecat rambut hitam itu berpedoman. Jadi kepada Tuhan bahwa saya itu jangan lokro. Hiduplah yang sehat dan giat. Ya, jadi saya merasa walaupun tua tapi dilihat orang itu giat. Jangan kok sampai nanti sudah tua ngelokro, rambutnya panjang, nggak cukur, kumisnya aja sampai panjang nggak dicukur, itu kan namanya ngelokro. Ya, kalau saya itu pedoman saya karena pemberian Tuhan, ya memang saya ringkih memang saya karena keadaan masa tua itu. Tapi saya tetap semangat dan artinya bertujuan supaya kita itu tetap sehat. Itu tujuan kita. Jadi tua dadak nyemir barang. Ya, itu pedoman saya demikian. Jadi biar kelihatan ya rapi lah. Wah, Pak Wagiman ke setua kan ya rapi loh. Wah, Pak Wagiman ke tua ngelokro saiki ya. Bukan tidak. Itu maksud saya demikian. Saya sekian. Terima kasih. Matur Pak Wagiman. Yang penting senadyan sudah sepuh, tidak ngelokro tapi tetap semangat. Tadi menarik dipahaminya, mengecat rambut hitam itu bukan tidak nerimo, tetapi supaya tetap bersemangat, tetap rapi, tetap siap kalau diaturi nopo-nopo doa pagi ngoten nggih, sudah rapi. Iya, nggih. Baik, masih ada Bapak Ibu monggo yang
yang belum ketiga, Pak Hartanto, monggo. Ini hanya nambah sedikit saja. Kalau refleksi untuk hari tua, itu saya artikan mengucap syukur. Karena waktu-waktu yang sudah kita lewati, kita jalani pada saat anak, remaja, muda, sampai hari tua ini, itu banyak pergumulan, banyak kesalahan, banyak dosa, yang akhirnya membawa kita itu pada pengenalan pada Allah. Karena setiap dosa itu harus diikuti dengan kesadaran, kemudian penyesalan, mohon ampun. Itu terus kita ulangi terus. Tapi seandainya kita andaikan, kalau Tuhan tidak memberikan pengampunan, apalah jadinya saya? Terus akhirnya ada ketakutan. Seandainya kalau pada saat itu Tuhan tidak memberikan pengampunan, diambil nyawa saya, aduh, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kesabaran dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga sampai melewati masa tua, itu pun dengan rema waktu yang kita jalani itu, Tuhan dengan penuh kesabaran memberikan pengertian, pemahaman tentang kehidupan kerohanian saya itu sedikit demi sedikit, akhirnya kita mendapat pengertian yang bertambah. Meskipun suatu saat kita juga jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan memberikan pengampunan. Untuk itulah kita harus sering tidak boleh melewatkan waktu untuk bersekutu, untuk bergaul dengan Tuhan secara akrab. Saya kira seperti itu ya. Jadi mengucap syukur. Terima kasih Pak Hartanto. Intinya mengucapkan syukur, karena dalam hidup kita itu ya kita sering jatuh dalam dosa. Yang penting adalah sadar, menyesali, tidak mengulangi lagi. Nah, tidak mengulangi lagi itu sebagai wujud syukur kita. Apalagi sudah sepuh, itu anugerah pengampunannya sudah banyak kita terima. Masih ada Pak Andika? Refleksi untuk saya. Otak saya itu dulu di komputer. Komputer saya sudah tua. Otak saya sekarang itu di mana ini? Di HP. Sekarang HP saya rusak. Nah, maksudnya apa? Ingatan saya itu semakin tidak jelas. Tapi saya tetap berusaha untuk belajar di masa tua ini. Isilah hidupku, artinya saya, semangat saya, dengan belajar seberapa bisa tentang Allah, tentang Tuhan. Matur nuwun. Intinya sekalipun sudah sepuh tapi terus belajar pengenalan akan Tuhan. Matur nuwun Bapak dan Ibu. Ya, itu diskusi kita pada saat ini. Kita akhiri dengan membuat komitmen bersama. Komitmennya saya ingin kita mengucapkan slogan atau semboyan Adi Yuswa itu loh. Kita ucapkan sama-sama nggih. Adi Yuswa, semangat, berdaya guna dan bahagia. Yuk, yes. Terima kasih. Demikian PA pembahasan Alkitab kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emmanuel Giovaski yang telah memimpin PA pada pagi hari ini, sehingga tadi sudah disimpulkan dan sudah diingatkan bahwa kita sebagai orang yang sudah tua itu selalu bersyukur pada Allah, dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita doa syafaat dan penutup. Monggo nanti yang sudah kita tunjuk yaitu Mas Ipang, Ibu John dan Bapak Sukoyo. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga PA virtual di rumah Bapak Wagiman ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami banyak belajar tentang menyerahkan hidup kami, terlebih di usia tua dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya keluarga-keluarga jemaat dapat terus tekun dan setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sekalipun di tengah pandemi, tapi tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami secara khusus berdoa
Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Wagiman yang telah menerima PA saat ini. Dan kiranya Tuhan terus melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan iman bagi Bapak Ibu Wagiman sekeluarga. Khususnya Mbak Eki yang juga Tuhan mau pulihkan kesehatannya. Makasih Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa untuk pendalaman Alkitab melalui virtual. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami semua di rumah Bapak Wagiman ini. Tanpa Engkau Tuhan, kita tidak terjadi apa-apa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta sebagai gembala sidang di Gereja Karangbendo. Kiranya Bapak dan keluarga mendapatkan anugerah di dalam persekutuan setiap hari Minggu atau di rumah-rumah. Biarkan lancar semuanya dan persekutuan menjadi yang bisa menguatkan iman-iman kami. Kami juga berdoa untuk para jemaat atau Bapak Ibu jemaat di Karangbendo bagian tengah. Kami juga berdoa untuk beliau-beliau Tuhan, kiranya di dalam persekutuan di Karangbendo bagian tengah ini menjadikan persekutuan yang meneguhkan iman kami dan mendapatkan pertolongan dalam nama-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu mengajarkan dengan firman-Mu supaya persekutuan di Karangbendo bagian tengah ini menjadikan solid dan menjadikan gotong royong dan persekutuan yang bertambah banyak. Tuhan, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini. Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan kami melanjutkan doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kekasih kami. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau mengetahui bahwa wabah corona ini terus merambah dan kami cemas karena begitu banyaknya korban yang diderita oleh saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan segera menghalau wabah ini supaya hidup anak-anak-Mu, umat-Mu seluruh dunia dan khususnya di negara Indonesia dan lebih khusus lagi dalam persekutuan kami ini selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan kiranya dari wabah tersebut. Pemerintah dan bangsa kami Tuhan dan tenaga medis dan semua pihak yang menangani dampak corona mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Tanpa mereka Tuhan, wabah ini akan terus menjalar kemana-mana dan lebih banyak lagi korban. Oleh karena itu, tangan kuasa-Mu yang tidak akan kurang panjang untuk menolong kami, kiranya Tuhan ulurkanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang Kau tugaskan untuk menangani wabah ini dalam segala hal. Tuhan yang berkarya dan pakailah alat kami semua anak-anak-Mu untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikianlah syafaat yang kami naikkan. Jika sebentar kami akan mengakhiri PA virtual keluarga di rumah Bapak Wagiman ini, kami akan undur maupun melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus senantiasa menyertai, melindungi kami, sehingga dalam perjalanan kami pulang maupun dalam melakukan segenap aktivitas dan tugas kewajiban kami, Tuhan terus beserta, menjaga, dan menuntun kami. Demikian pula keluarga Bapak Wagiman yang kami tinggalkan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan berkat, pertolongan, kekuatan, dan kesehatan. Dan kami juga mendoakan tim multimedia yang sudah merekam maupun juga nanti melakukan proses hingga upload video di YouTube, juga Tuhan sertai dan Tuhan mampukan. Bapa, kami menyadari jikalau di dalam
PA kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Semuanya ini ya Tuhan kami haturkan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sudah jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan menatap langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan menatap langkahku.